Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita lanjut materi tentang UKM, usaha kecil menengah. Nah, sekarang kita masuk yang kategori ciri-ciri UKM itu seperti apa. Nah, di buku kalian, kalau kalian lihat coba ada 6 ciri. Iya. Yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Ya. Mungkin dekat bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, atau dekat dengan konsumennya. Nah, yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan ahli teknologi. Mungkin Pak Bagio kurang setuju ya, istilah kita ganti aja teknologi tepat guna, ya, sehingga mudah dilakukan ahli teknologi. Berarti peralihan anak-anak ya. Yang ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Jadi UKM yang model ini ya dari kakeknya ke ibunya ke anaknya, ya. Ada yang model seperti itu, mungkin ada kalau kalian memang dari awal bukan keluarga pengusaha, wirausaha. Nah, kalian start dari nol, kalian magang ikut mereka, terus kalian buka usaha sendiri juga bisa. Yang keempat, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, ini kita ciri-ciri memang yang sebelum ada era digital anak-anak ya, karena di era digital sekarang ini mungkin kalau mau padat karya itu sulit ya. Mungkin butuhnya padat modal itu anak-anak ya. Kita ikuti aja buku ini ya. Yang kelima, peluang pasar cukup luas. Sebagian besar produknya terserap di pasar lokal domestik dan tidak tertutup sebagian berpotensi untuk diekspor. Jadi kalau kalian mungkin skala RT, RW, kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, provinsi, nasional, baru antar negara ekspor dan impor anak-anak. Nah, yang keenam, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. Jadi UKM ini ya jangan sampai kalau kalian usaha UKM itu tenaga kerja kalian ambil dari daerah lain. Usahakan dari di mana tempat kalian tinggal. Ya, libatkan masyarakat setempat. Jangan masyarakat yang jauh anak-anak. Kita lanjut yang B, klasifikasi UKM. Karena UKM itu kan berkembang, nggak kecil terus. Kalau berhasil kan tambah besar, besar, besar. Kalau nggak berhasil ya langsung mati. Ya, mungkin ada 1000 UKM, nggak semua sukses. Mungkin yang 999 tewas, satu yang sukses bisa besar. Atau cuma 10 yang besar. Itu sudah hukum alam, orang berbisnis itu kalau nggak berhasil ya gagal, ya tinggal punya komitmen dan anak-anak ya. Nah, yang pertama klasifikasi yang kategori small dynamic enterprise. Nah, UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang kedua, fast moving enterprise merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Yang ketiga, livelihood activities. Nah, digunakan untuk kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum. Nah, ini dikenal sebagai sektor informal. Atau bahasa lapangannya mungkin pedagang kaki lima atau pedagang aksongan lebih kecil lagi, belum punya tempat lokasi sendiri. Yang keempat, micro enterprise merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan, hanya membuat mungkin ya, jadi membuat berdasarkan pesanan. Nah, kita lanjut yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi.
Nah, kita bahas ada dua ya kendalanya. Nah, kendala yang sekarang kita coba kendala di sektor eksternal dan internal. Yang internal yang dari dalam ya. Kurangnya permodalan, itu masalah klasik ya, dan terbatasnya akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil, mentalitas pengusaha UKM yang kurang dan kurang transparansi. Jadi kalau UKM ini biasanya mau dirikan disebutkan salah satu kurangnya modal. Jadi mau pinjam uang ke bank nggak punya jaminan ya biasa tidak diberi pinjaman atau utang bank. Nah kadang kalau Pak Jokowi sudah mengeluarkan tentang KUR, kredit usaha rakyat. Itu maksimal berapa, minimal berapa itu tanpa jaminan. Tapi idealnya kalau sudah dikasih kepercayaan gitu ya jangan sampai ngemplang nggak mau bayar anak-anak, nanti bank nggak mau memberi pinjaman lagi, ya. Tadi itu yang masalah internal UKM. Sekarang yang eksternal, jadi faktor dari luar. Antara lain iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Istilahnya kondusif belum sepenuhnya mendukung. Mungkin pemerintah lebih pro ke pengusaha besar. Bank-bank pemerintah lebih pro ke pengusaha besar, misalnya dengan memberi pinjaman yang besar kepada perusahaan besar, yang UKM kadang nggak dipinjami, kadang dipinjami hanya sekedarnya. Terbatasnya sarana prasarana usaha. Pungli atau pungutan liar ini di lapangan itu bisa dari aparat, bisa dari preman, bisa dari yang lain-lain. Implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas. Jadi kalau implikasi perdagangan bebas ini namanya bebas, besar, kecil, sedang diadu, fair play. Ya pasti menang yang besar, yang kecil pasti tertindas itu anak-anak. Sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar dan terbatasnya akses informasi. Nah, itu kalau kalian sudah tahu faktor internal eksternal, nah kalau kamu mau usaha tetap UKM ya harus kalian atasi kendala internal eksternalnya itu. Bagaimana caranya? Nah, ya yang pertama harus punya akses ke perbankan untuk permodalan. Kemudian yang kedua harus punya akses marketing pemasarannya, ya. Karena kadang kita hanya bisa membuat tapi nggak bisa menjual. Ya harus cari linknya, jaringannya, Nana. Akses pasarnya seperti apa. Sehingga harus punya informasi yang luas, nggak kalah dengan perusahaan besar. Nah, langkah menanggulanginya bagaimana? Yang pertama bantuan permodalan. Tadi ada KUR tadi yang terbaru. Mungkin yang agak jadul perusahaan modal Ventura, ada anak angkat, bapak angkat itu ya. Jadi BUMN itu membantu usaha UKM ini dibina seperti itu. Silakan kalau seperti itu, mungkin Pertamina, mungkin PLN ya, menyediakan pembinaan. Silakan ikut, manfaatkan pelatihan dan permodalannya. Nah, yang kedua pengembangan kemitraan, kerjasama ini anak-anak. Ya. BUMN yang besar membantu yang UKM. Yang ketiga, pencipta iklim yang kondusif. Nah, ini izinnya dipermudah. Ya. Itu aja dulu kita cut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.